Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengaruniakan kita nikmatnya sempat untuk terus melakukan ketaatan. Meskipun banyak mungkin saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita, orang tua kita, keluarga kita yang akhirnya tidak sempat untuk Ramadan. Moga-moga terpilihnya kita untuk masuk ke Ramadan ini bisa kita maknai dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan itu betul-betul menjadi sarana kebaikan buat kita semua. Amin. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan umat yang senantiasa berpegang teguh pada risalah Islam hingga akhir zaman. Semoga kita juga digolongkan nanti dibangkitkan berada bersama umat Rasulullah SAW. Bapak Ibu sehat? Gimana kabarnya? Ini padahal di sini ada Ustadz Kiki, kondisi Ustadz. Udah tidak masih dipanggil juga. Alhamdulillah. Yang moga-moga waktu yang singkat ini bisa kita sama-sama gunakan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Bapak Ibu, saya teringat dulu pernah ikut kajiannya Ustadz guru kita ya, almarhum Ustadz Hilman Rosyad Shihab. Salah satu kajiannya beliau bilang gini, waktu itu tahun Ramadan juga sama. Saya pengen menghapuskan anggapan orang-orang, kata beliau, yang menganggap Ramadan adalah bulan puasa. Kaget ya, Bapak Ibu kaget ya? Karena saya dulu dengarnya kaget. Bukan bulan puasa, bulan apaan saat kan gitu ya? Jadi beliau membuka ceramahnya dengan berkata seperti itu, Bapak Ibu. Saya ingin menghapuskan anggapan orang-orang yang menganggap bulan Ramadan adalah bulan puasa. Padahal kalau kita lihat iklan di TV, Bapak Ibu, ada iklan gitu ya, berkaitan dengan Ramadan, apa yang dibilangin sama itu tuh, yang aktornya filmnya apa? Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, Bu ya. Jadi selalu orang-orang tuh mengidentikan Ramadan itu sama puasa. Dan saya pun juga seperti itu dulu. Jadi pas dibilang sama Ustadz Hilman Rosyad almarhum waktu itu, bilang Ramadan bukan bulan puasa, kaget lah. Jadinya bulan apaan sih? Beliau bilang, dilanjutkan, Ramadan bukan hanya bulan puasa. Karena nama Ramadan itu banyak sekali Bapak Ibu semua. Bukan cuma Syahrul Siyam, ya. Dia juga Syahrul Quran, dia juga Syahrul Jihad. Banyak sekali nama-nama Ramadan. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 17. Disatur dari banyak ayat dan hadis yang berkaitan dengan nama-nama Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan cuma bulan puasa. Kenapa? Apa yang salah gitu kalau kemudian kita mengaitkan bulan Ramadan dengan bulan puasa? Karena menurut beliau waktu itu, puasa itu adalah amalan paling mudah di Ramadan. Kata beliau gitu, Pak. Puasa itu adalah amalan paling mudah di Ramadan. Dibanding amalan-amalan dalam rukun Islam lainnya, Ramadan itu bulan puasa itu paling mudah. Kenapa? Karena nggak perlu ngapa-ngapain. Puasa itu nggak perlu ngapa-ngapain dibandingkan sama sholat misalnya. Kalau sholat harus ngapain dulu, Bu, sebelum sholat? Harus tutup. Harus tutup aurat nggak? Harus. Ya, harus tutup aurat. Berarti kita harus punya baju yang layak kemudian kita gunakan untuk sholat, gitu ya. Jadi banyak prasyarat kemudian untuk sebelum kita masuk ke ibadah tersebut. Zakat, apalagi, ya, karena syaratnya zakat punya uang kan gitu ya.
Bahkan untuk bisa zakat itu harus melampaui jumlah tertentu yang disebut sebagai nisab, gitu ya. Itu menandakan betapa sulitnya zakat. Apalagi haji. Rukun Islamnya aja ditutup, haji itu dengan berhaji bila mampu. Jadi puasa Ramadan, puasa itu adalah amalan yang paling mudah. Misalnya ya, Bapak Ibu nggak sahur, boleh puasa nggak? Boleh. Ya. Bukanya cuma pakai kurma, boleh nggak? Jadi nggak sahur nggak apa-apa, buka seadanya nggak apa-apa. Bayangin. Bahkan Rasulullah pernah diriwayatkan pulang dari sholat subuh, kita habis ngisi kajian, talim, pulang ke rumah, ketika buka tudung saji gitu ya, nggak tahu zaman Rasulullah ada tudung saji kan? Pokoknya tanya sama istrinya, ada makanan nggak? Kata istrinya, nggak ada. Terus Rasulullah ngapain? Puasa. Udah hari ini saya puasa. Itu gampang banget Pak. Ibadah yang sangat mudah. Coba haji, ada manasiknya, bener Bu ya? Ngapalin doanya. Belum berjuang buat bisa, katanya sekarang sih ibadah haji lebih enak Bu ya. Masa social distancing soalnya ya. Yang susah adalah dapat kuotanya. Apalagi sekarang gara-gara social distancing, antrian haji jadi tambah panjang ya. Nggak tahu saya nanti umur berapa itu. Jadi dibanding ibadah-ibadah yang lain, gitu, yang ada ritual-ritual tertentu sebelum akhirnya masuk ke ibadah tersebut, puasa itu adalah ibadah yang paling mudah. Jadi rasa-rasanya kurang pas kalau kemudian disandingkan dengan Ramadan yang adalah bulan paling mulia dari seluruh bulan. Bulan yang betul-betul dinanti-nantikan oleh umat Islam. Bahkan diriwayatkan di salah satu riwayat, para sahabat itu nunggu Ramadan persiapannya 6 bulan sebelumnya. Bekasnya berasa 6 bulan sesudahnya. Jadi bulan yang begitu mulianya kok disandingkannya dengan ibadah yang paling sederhana dalam Islam. Rasa-rasanya kurang pas dalam artian. Apa dong yang kira-kira lebih pas? Ya sulit karena itu banyak sekali nama-nama Ramadan. Syahrul Jihad, bahwa di bulan ini kita harus bersungguh-sungguh. Syahrul Quran, apalagi Al-Quran. Apapun Bapak Ibu semua, ketika dia didekatkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia karenanya. Jadi Al-Quran itu membawa kemuliaan. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Karena turun di bulan Ramadan, bulan itu jadi bulan yang paling mulia. Turun di malam Lailatul Qadar. Kalau kita nuzulul Quran, tak beda lagi sama Lailatul Qadar ya. Turun di malam Lailatul Qadar. Dan karena turun di malam Lailatul Qadar, malam itu menjadi malam paling mulia dari seluruh malam-malam lainnya. Yang kebaikannya khairun min alfi syahr. Lebih baik dari Masya Allah. Formula Pak. Ya, bahkan penghafal Quran itu juga akan dimuliakan ya. Dengar ada Ustaz Kiki ya anak-anak Ustaz Kiki ada yang jadi penghafal Quran langsung dimuliakan. Tetangga kita mungkin ada yang jadi penghafal Quran, kita langsung Masya Allah. Antum berapa hafalan? 25 juz? Masya Allah. Kita 26 ayat itu juga. Itu juga sering lupa. Masya Allah. Jadi ada amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan yang kemudian perlu mendapat perhatian kita.
Jadi ibaratnya puasa itu jadi kayak dasar gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dengan puasa ibadah-ibadah lainnya itu jadi lebih mudah. Betul nggak? Karena nggak kekenyangan, terus kayaknya mau ngapa-ngapain ingat sama ibadah gitu ya. Itu kenapa Bapak Ibu Ramadan itu wajar kalau begitu masuk Ramadan tiba-tiba kita tuh langsung pengen beribadah. Itulah kenapa masjid-masjid penuh ya. Insya Allah sampai hari terakhir penuh ya, Insya Allah Ibu ya, Bapak. Amin. Apalagi udah nggak boleh mudik ya, jadi harusnya sih bisa penuh sampai terakhir. Jadi puasa itu adalah dasar, sehingga kemudian dengan berbekal puasa itu kita jadi mudah untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Kan biasanya kalau yang kerja pas jam makan siang, buat makan siang berapa lama Bapak-bapak? 2 jam. Ngapain aja tuh kira-kira pas lagi jam makan siang tuh? Kalau makannya sendiri berapa lama sih Bu? Makannya 10 menit paling ya. Tapi kan proses menuju makan itu lama ya. Dan kita di bulan Ramadan ini gak perlu itu. Jadi kan begitu habis sholat zuhur, ngapain lagi ya? Makan gak boleh. Baca Quran kan gitu ya. Mau masuk zuhur masih lama, ngapain ya? Sholat duha dulu dah. Jadi banyak sekali kemudian kesempatan-kesempatan untuk beramal karena kita berpuasa. Jadi puasa itu adalah dasarnya. Kenapa saya bilang dasar? Buktinya Allah mewajibkan puasa di Ramadan. Yang namanya diwajibin itu Bapak Ibu, yang namanya diwajibin berarti Allah tuh yakin hambanya tuh pasti bisa. Sama kayak kita kalau ngasih soal ujian gitu ya. Kalau saya kasih pertanyaan 1 tambah 1 pasti semua bisa. Kenapa? Karena dasar, betul ya? Yang paling mudah. Nah Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan, artinya Allah meyakini bahwa amalan itu, ibadah itu mampu dilakukan oleh seluruh hambanya. Karena itu diwajibkan. Bahkan untuk ketika misalnya kita dalam perjalanan, boleh buka nggak Bu? Boleh buka nggak kalau perjalanan? Boleh. Kalau naik pesawat, boleh buka nggak? Boleh aja. Kalau mau, ya kan? Kalau sakit, boleh buka nggak? Sakit yang model apa? Gak ada aturannya juga loh. Ya. Jadi ibadah yang betul-betul sangat mudah Ramadan. Puasa tuh ibadah yang sangat mudah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, ketika kita masuk Ramadan, janganlah berpuas diri ketika amalan yang masih kita utamakan adalah amalan berpuasa. Kejar amalan-amalan lainnya. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan sebanyak-banyak amal lainnya selain amal puasa. Perbanyak baca Qurannya, perbanyak zikirnya, perbanyak sholat sunnahnya, perbanyak sedekahnya, perbanyak silaturahimnya dan lain-lain sebagainya. Semoga Allah berikan kita kemampuan, kekuatan, kesehatan yang tentunya agar kita bisa terus mengoptimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan Allah kumpulkan kelak kita bersama seluruh keluarga kita dalam nikmatnya syurga insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.